Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik, untuk pertemuan keempat pada mata kuliah studi penyajian dan presentasi, topik yang akan dikaji atau topik yang akan kami share adalah data dan informasi untuk perencanaan. Setelah materi sebelumnya, kita mencoba mengkaji atau membahas terkait dengan teknik presentasi baik secara visual, tertulis, dan lisan. Nah, saat ini kita akan mencoba membahas terkait dengan data dan informasi untuk perencanaan. Outline untuk pembahasan materi keempat dari data dan informasi untuk perencanaan terdiri atas 4 bagian. Ada konsep data, jenis data, organisasi data, dan teknik pengumpulan data. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan suatu dilema ya, penggunaan kalimat antara data atau informasi. Banyak orang yang menyatakan bahwa data itu sama saja dengan informasi. Padahal secara etimologi data itu berbeda dengan informasi. Ibaratnya seperti ini. Jika suatu daerah, anggap saja di Masamba terjadi bencana banjir. Nah, data yang sampai di kita adalah dinyatakan bahwa Masamba mengalami bencana. Itu disebut dengan data. Sedangkan informasinya adalah Masamba mengalami bencana banjir dengan jumlah korban 90 orang. Kemudian rumah mengalami rusak parah 70. Dan putusnya akses keluar dan masuk dari Masamba. Nah, ini adalah diksi untuk informasi. Jadi berbeda tadi ya yang disampaikan terkait dengan data dan informasi. Data itu masih perlu dilakukan proses pengolahan sehingga bisa diterima sebagai sebuah informasi. Jadi pada dasarnya berbeda antara data dan informasi. Akan tetapi informasi sebenarnya terbentuk dari data. Tetapi data bukan disebut sebagai informasi. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari data dan informasi. Data memiliki arti berupa segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi. Jadi, data ini sebenarnya bisa juga dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk fakta secara verbal. Akan tetapi masih membutuhkan proses pengolahan, ya, masih membutuhkan proses interpretasi sehingga bisa menjadi sebuah informasi. Jadi kalau sudah menjadi informasi, otomatis data-data tersebut sudah terolah atau sudah terinterpretasi. Nah, data juga bisa berwujud suatu kondisi, gambar atau foto, suara, huruf, angka, bahasa atau simbol yang bisa digunakan menjadi sebagai bahan untuk melihat, mengidentifikasi objek, kejadian maupun suatu konsep. Jadi pada dasarnya data ini masih sifatnya terpencar-pencar ya, sifatnya masih mentah. Nah, dibutuhkan proses pengolahan untuk menjadi sebuah informasi. Nah, sedangkan informasi adalah data. Ya, data tadi sebagaimana dua pengertian sebelumnya, yaitu data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, berarti sudah jelas ya, informasi itu terbentuk dari proses pengolahan, proses klasifikasi, ataukah proses interpretasi dari sebuah data, sehingga bisa disebut sebagai sebuah informasi. Nah, dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan atau pengembangan kebijakan, itu kita tidak bisa serta-merta hanya menggunakan data. Tetapi data itu perlu dilakukan pengolahan, perlu dilakukan klasifikasi, maupun perlu dilakukan interpretasi, kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan proses analisis.
Jadi proses analisis itu tidak menggunakan data ya, tapi justru menggunakan informasi, di mana data tersebut sudah diolah, sudah diklasifikasi, dan sudah diinterpretasi. Jika sebuah perencanaan hanya menggunakan data tanpa menggunakan informasi, berarti perencanaan itu tidak melakukan proses-proses yang secara umum dijadikan dasar untuk melakukan proses perencanaan. Karena di mana-mana perencanaan itu membutuhkan proses, membutuhkan informasi, bukan membutuhkan data. Akan tetapi informasi itu dibentuk dari proses pengolahan data, pengklasifikasian data maupun interpretasi sebuah data. Nah, secara ringkas bagaimana proses terbentuknya data menjadi informasi bisa dilihat pada gambar berikut, di mana ada sebuah data yang ada di lapangan, kemudian dilakukan proses kompilasi atau proses pengumpulan data. Ya, kita mengumpulkan data, kita mengambil data, kita menginventarisasi data, kemudian kita melakukan proses pengolahan. Pengolahan ini dengan melakukan proses analisa sederhana. Kemudian kita melakukan proses penyajian, berikutnya adalah proses interpretasi, dan hasilnya baru disebut sebagai sebuah informasi. Jadi, betul tadi yang dijelaskan di awal bahwa informasi itu terbentuk dari data yang telah mengalami berbagai proses sehingga bisa berubah menjadi sebuah informasi. Nah, dalam proses perencanaan yang digunakan adalah informasi. Informasi ini adalah data yang telah terolah. Jadi, dalam sebuah perencanaan itu tidak menggunakan data, tetapi justru menggunakan informasi. Berikut penjelasan masing-masing step dari data berubah menjadi sebuah informasi. Yang pertama adalah data. Nah, perlu menetapkan apa sebenarnya tujuan yang akan dicapai. Misal dalam sebuah wilayah kita akan menyusun sebuah profil desa. Berarti sudah ada tujuan yang akan dicapai, membuat profil desa. Nah, data yang ada di suatu daerah itu kita belum bersentuhan dengan data tersebut, tetapi kita sudah ada ancang-ancang bahwa data ini yang akan diambil. Nah, setelah kita menetapkan tujuan, berarti kita sudah menentukan data-data apa yang kita perlukan dan yang akan diambil di lapangan. Karena tidak semua data yang ada di lapangan itu kita akan ambil, tapi kita berusaha menetapkan tujuan terlebih dahulu sehingga menjadi faktor pembatas untuk kita mengambil data. Karena buat apa kita mengambil data terlalu banyak, ujung-ujungnya kita tidak gunakan. Jadi itulah tadi fungsi dari menetapkan tujuan agar ada pembatasan-pembatasan data yang akan diambil dalam proses pengambilan data. Hal ini penting dilakukan supaya kita berusaha menghemat waktu, menghemat biaya, maupun menghemat tenaga dalam proses pengambilan data. Nah, hal yang berbeda juga misalnya jika kita akan merencanakan kawasan pariwisata. Nah, berarti target utama yang kita sasar adalah bagaimana merencanakan kawasan wisata. Maka perlu menyusun tujuan di mana kita akan merencanakan kawasan pariwisata, kemudian menentukan data-data apa yang akan kita butuhkan. Misalnya data objek pariwisata, data jumlah kunjungan. Nah, itu adalah data-data yang akan kita ambil sebelum kita turun di lapangan. Nah, kondisi di lapangan atau di lokasi kajian itu data sifatnya tersebar, ya, banyak macam data. Berarti di suatu wilayah itu bukan hanya ada data pariwisata, ada data-data yang lain, sehingga kita perlu melakukan proses persiapan untuk menentukan data-data apa yang kita butuhkan sebelum pengambilan data di lapangan. Nah, data yang tersebar banyak sehingga perlu melakukan persiapan terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita menetapkan dulu beberapa tujuan, di mana tujuan utamanya adalah merencanakan kawasan pariwisata. Tapi ada tujuan-tujuan kecil yang bisa membantu kita untuk memilah data-data apa yang kita butuhkan. Nah, pada bagian ini, ya, pada bagian tahap pertama ini dalam tahap data, seorang peneliti atau perencana belum bersentuhan dengan data yang ada. Jadi data itu masih ada di lapangan. Nah,
di tahap ini seorang peneliti atau perencana belum datang, belum mengambil, belum menjemput data tersebut. Tetapi seorang peneliti atau seorang perencana sudah harus menentukan atau sudah harus membuat list-list data yang dibutuhkan, sehingga jika turun di lapangan itu kita bisa memaksimalkan proses pengambilan data. Kita tidak boros waktu, kita tidak boros uang, atau kita tidak boros tenaga. Nah, tahap kedua adalah tahap proses kompilasi. Tahap ini seorang peneliti atau perencana sudah mulai bersentuhan langsung dengan data yang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya kita sudah melakukan survei lapangan ataukah melakukan pengambilan data secara instansional. Nah, ada beberapa tahap yang dilakukan pada tahap kompilasi. Yang pertama adalah menyusun data yang dibutuhkan atau membuat list data, ya, membuat list data sebagaimana pada tahap sebelumnya memang sudah ada list data, tapi pemantapannya itu ada di kompilasi data. Kemudian tahap kedua, nah ini adalah proses pengambilan data, menginventarisasi data baik dari jenis, sumber, dan metode. Nanti dijelaskan di bagian belakang. Kemudian tahap yang ketiga adalah mengelompokkan data yang telah diinventarisasi. Mana data yang sifatnya kuantitatif, mana sifatnya kualitatif, mana data yang sifatnya sekunder dan primer. Dan kemudian tahap 1, 2, dan 3 ini bisa sebenarnya kita persiapkan dengan baik dengan menyusun yang namanya tabel kompilasi data atau tabel kebutuhan data, sehingga terarah nanti kita di lapangan data-data apa yang kita akan ambil, tidak hanya sekedar turun di lapangan terus buyar, data apa yang mau kita ambil di sini di lapangan, bingung karena tidak ada panduan atau tidak ada pedoman untuk mengambil data apa yang dibutuhkan di lapangan. Nah, kalau sudah ada list data itu kita akan lebih mudah mengambil atau menginventarisasi data di lapangan. Nah, tahap akhir dari proses kompilasi data adalah proses mereduksi data yang tidak dibutuhkan. Nah, terkadang juga ada saja sih sebenarnya data-data yang nyempil atau ada data-data yang ikut di luar dari kebutuhan data kita. Misalnya, datang di lapangan, ya ambil mikir saja itu data, nanti dibutuhkan nanti di belakangan. Tapi ternyata setelah kita melakukan proses pengelompokan, ternyata data tersebut betul tidak dibutuhkan, maka bisa direduksi atau bisa dihilangkan atau bisa dibuang saja karena data tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tahap yang ketiga adalah tahap pengolahan, di mana data yang sudah dikompilasi atau sudah dikumpul sebelumnya kemudian dilakukan proses analisis sederhana. Maksudnya kita melakukan proses penghitungan, ya, tapi penghitungan dalam bentuk sederhana dan teknik sederhana. Nah, di tahap ini juga perlu disesuaikan dengan jenis, sumber, dan metode yang digunakan, masih mengikuti dari tahap kompilasi data. Nah, pada dasarnya tahap ini belum masuk dalam proses analisis perencanaan, hanya mengolah data yang telah diinventarisasi. Misalnya contoh kecil, di lapangan ada data penduduk, kan? Ada data penduduk. Kemudian kita melakukan proses kompilasi. Kita kompilasi data berdasarkan jumlah penduduk, kelompok umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Kemudian kita olah berapa jumlah penduduk yang berdasarkan kelompok umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu terjadi pada tahap proses pengolahan setelah kita mengambil data atau mengkompilasi data di lapangan. Nah, pengolahan data ini tidak dilakukan dengan analisis yang tajam, ya, tetapi mengolah data sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi belum masuk kepada proses perencanaan atau analisis perencanaan yang betul-betul kita melakukan proses analisis yang lebih tajam. Ini hanya masih mengolah data secara sederhana sebelum menjadi sebuah informasi. Nah, berikutnya adalah tahap penyajian. Nah, ini juga penting pada saat kita akan merubah data menjadi sebuah informasi. Nah, tahap ini kita akan memilih bentuk tampilan penyajian yang dibutuhkan. Misal kita mau ada data jumlah penduduk, berarti kita ingin menampilkan data tersebut dalam bentuk peta, misalnya peta kepadatan, tabel jumlah penduduk, grafik, flowchart, gambar maupun video. Nah, tergantung
bagaimana kreativitas seorang peneliti atau seorang perencana untuk menampilkan atau menyajikan data-data yang telah dikompilasi dan telah diolah sebelumnya. Nah, tujuannya agar data yang diperoleh bisa lebih dipahami, bisa lebih dimengerti, dan relevan dengan tujuan pengambilan data. Nah, penyajian data juga ini menjadi kunci kita, kunci dalam berhasil tidaknya data tersebut bisa diolah menjadi sebuah informasi. Tahap berikutnya, sebelum betul-betul data tersebut menjadi sebuah informasi adalah tahap interpretasi atau adalah tahap terakhir, di mana pada tahap ini seorang peneliti atau seorang perencana bisa memberikan tambahan informasi dari penyajian yang telah disusun. Misalnya kalau ada data dalam bentuk grafik, tidak semua orang bisa membaca grafik tersebut, tidak semua orang bisa memahami grafik tersebut, sehingga seorang peneliti atau seorang perencana harus memberikan interpretasi tambahan, ya, memberikan penjelasan tambahan terhadap grafik atau penyajian data tersebut, sehingga betul-betul data tersebut sangat komprehensif sehingga bisa dipahami menjadi sebuah informasi. Tahap ini menjadi tahap akhir sebelum betul-betul data tersebut menjadi sebuah informasi. Jadi jika pada tahap-tahap sebelumnya, di tahap penyajian masih ada yang kurang penjelasannya, dan disinilah tahap interpretasi fungsinya untuk bisa menambah atau membackup penjelasan-penjelasan sehingga betul-betul bisa dipahami oleh pembaca ketika menjadi sebuah informasi. Nah, setelah melewati proses mulai dari kompilasi, pengolahan, penyajian, dan interpretasi, terbentuklah yang disebut dengan sebuah informasi. Sehingga jika dibandingkan dengan data, informasi akan lebih menarik, lebih meyakinkan, dan lebih meyakinkan pembaca dibandingkan dengan data, ya, dibandingkan dengan data. Kemudian informasi akan dipergunakan dalam proses analisis dan perencanaan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa dalam proses perencanaan itu tidak menggunakan data, tetapi yang digunakan adalah informasi supaya proses perencanaan kita betul-betul matang dan lebih komprehensif. Nah, ini adalah tampilan secara tahapan dari di mana data menjadi sebuah informasi. Gambar yang di bawah adalah sampel. Nah, di mana kalau dulu itu kita mengambil ada data kependudukan yang masih tersebar acak, biasa door to door kita mengambil data tentang setiap rumah berapa jumlah keluarga. Tapi sekarang kalau kita sebenarnya sudah ada badan pusat statistik pengambilan dan sudah merekap data dari data tersebut kita kemudian kita ambil data apa yang kita kemudian kita kompilasi. Nah, pada saat proses kompilasi biasanya akan data ini bisa dilakukan dengan data-data Excel atau aplikasi-aplikasi yang kemudian kita melakukan setelah diolah kemudian disajikan ataukah disajikan dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian kita melakukan proses penyajian data dalam tabel. Kalau di Excel itu di PowerPoint itu kita sudah bisa langsung diagram mengolah dan terus kemudian setelah itu masuk di tahap interpretasi. Kita berusaha satu tahap penjelasan dalam satu jika pada saat penyajian data itu masih kemudian setelah itu ada proses interpretasi dikhawatirkan masih ada pembaca jika ada kurang memahami penyajian data masih ada hal-hal yang belum barulah data perlu interpretasi yang lebih mendetail, informasi yang dibutuhkan. Nah, terakhir jadilah data tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan dalam proses perencanaan. Nah, setelah adik-adik memahami bagaimana sebenarnya konsep dasar dari sebuah data, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana sebenarnya struktur organisasi data yang kita butuhkan dalam proses perencanaan. Nah, yang saya tampilkan ini adalah sebuah organisasi data untuk menyusun dengan tujuan menyusun profil desa atau kelurahan. Nah, di mana sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk mengambil data di lapangan itu kita perlu menetapkan dulu tujuan apa sebenarnya yang akan kita capai, tujuan kajian apa yang akan kita lakukan, sehingga bisa membantu kita untuk menyusun mengkompilasi data di lapangan. Nah, anggaplah organisasi data yang kita butuhkan, tujuan data yang kita butuhkan adalah membuat profil desa atau kelurahan. Nah, ini juga yang akan nanti menjadi tugas besar kalian untuk membuat sebuah profil desa atau kelurahan dari masing-masing kelompok.
Nah, di organisasi data untuk tujuan menyusun profil data dan profil desa atau kelurahan ada tiga jenis data. Yang pertama adalah ada tiga tujuan data. Tujuan untuk menyampaikan kondisi fisik dan geografis. Kemudian tujuan kedua adalah untuk menyajikan atau memberikan informasi terkait dengan informasi kependudukan. Dan yang ketiga adalah tentang informasi sarana dan prasarana. Nah, ketiga bagian ini atau ketiga subtujuan ini kemudian ada lagi anak-anaknya. Ada lagi bagian-bagian tertentu untuk dijadikan sebagai dasar proses pengambilan data di lapangan. Karena kalau fisik geografis itu masih terlalu luas sehingga masih membutuhkan penjabaran-penjabaran. Begitu juga untuk kependudukan dan sarana dan prasarana. Nah, ini adalah bentuk organisasi data untuk penyusunan profil desa atau kelurahan yang lebih lengkap ya. Misalnya dari fisik geografis, kita membutuhkan data batas geografis, luas wilayah, jumlah RT, dan RW, jumlah lingkungan atau dusun, sampai dengan data penggunaan lahan. Itu bagian dari kelompok besar untuk fisik dan geografis. Sedangkan yang kedua adalah data kependudukan. Kita akan mengambil data jumlah penduduk 5 tahun terakhir, kepadatan penduduk menurut agama, pendidikan, jenis kelamin, hingga budaya dan sosial masyarakat. Nah, itu adalah bagian-bagian untuk organisasi data kependudukan. Selanjutnya yang terakhir adalah data sarana prasarana. Nah, bagian-bagian untuk data sarana prasarana mulai dari perkantoran, pendidikan, peribadatan, sedangkan untuk bagian prasarana itu jaringan jalan, persampahan, listrik, dan telekomunikasi maupun air bersih. Nah, ini adalah bagian-bagian organisasi data dengan tujuan untuk menyusun profil desa atau kelurahan. Jika tujuan kita misalnya merencanakan kawasan pariwisata, mungkin tentu saja organisasi datanya juga akan berbeda sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun karena pada kasus ini kita akan membuat profil desa atau kelurahan, maka organisasi datanya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Walaupun masih ada data-data yang lain, tapi kami berusaha membatasi organisasi datanya seperti ini supaya lebih memudahkan adik-adik untuk proses pembelajaran. Nanti di semester-semester berikutnya mungkin akan ada tambahan-tambahan organisasi data yang bisa digunakan dalam proses perencanaan yang lebih tinggi levelnya. Tapi karena ini masih semester 1, sehingga kami berusaha membatasi untuk organisasi data yang dibutuhkan nantinya pada saat pengambilan data di lapangan. Nah, terkait dengan penjelasan konsep data dan organisasi data tersebut, kita sebenarnya bisa melihat bagaimana sebenarnya peran atau kedudukan data dalam proses perencanaan. Nah, kalau kita lihat ada 9 tahapan ya, tahapan perencanaan, walaupun secara ringkas itu hanya ada 3, ada input, proses, dan output. Tapi ini ada tahapan yang lebih komprehensif, yang lebih tajam, mulai dari identifikasi isu, kemudian menyusun tujuan. Tahap ketiga adalah koleksi dan interpretasi data. Kemudian tahap keempat adalah persiapan perencanaan. Yang kelima adalah membuat draft program apa yang akan disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, mengevaluasi dampak dari program yang telah kita susun. Kemudian kita melakukan proses plan atau proses perencanaan. Di tahap ke-8 kita mereview program-program yang telah kita implementasikan sebelumnya. Barulah di tahap akhir kita melakukan proses implementasi secara real atau secara faktual yang ada di lapangan. Jadi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran dari data dalam proses perencanaannya, jelas ya masuk di tahap ketiga, di mana menjadi dasar dalam merencanakan itu ada pada saat kita melakukan proses koleksi data menjadi sebuah informasi. Nah, materi bagian ketiga adalah jenis data. Nah, ada beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah jenis data menurut sifatnya.
Ada yang disebut sebagai data kuantitatif dan ada yang disebut dengan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang bersifat dalam bentuk angka atau dalam bentuk numerik. Misalnya jumlah penduduk sekian ribu orang, itu dalam bentuk angka. Sedangkan data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Jadi kalau misalnya kita turun di lapangan, kemudian dalam proses wawancara kita menerima informasi bahwa masyarakat di sini adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang multikultur, multi etnik. Nah, itu adalah data yang sifatnya kualitatif karena tidak dalam bentuk angka-angka. Nah, ini contohnya ya. Yang mana kira-kira menjadi data kuantitatif dan yang mana menjadi data kualitatif? Sudah jelas pasti. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif itu kita lebih merujuk kepada data yang bersifat angka atau numerik. Jadi menurut adik-adik yang mana di sini data kualitatif? Yang di kotak kiri atau di kotak kanan? Di kotak merah atau di kotak biru? Selanjutnya, jenis data menurut sumbernya. Ada yang disebut dengan data primer dan ada yang disebut dengan data sekunder. Data primer ini adalah data di mana sumbernya atau sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Ya, dari tangan pertama. Jadi, kita sebagai peneliti atau sebagai perencana, sebagai seorang surveyor, langsung mengambil dari sumbernya, dari tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah mengutip dari sumber lain yang bukan sumber pertama. Ya. Misalnya ada data kependudukan, kita tidak secara langsung datang ke rumah-rumah, tapi kita ambil data dari kantor lurah atau dari BPS. Nah, itu disebut sebagai data sekunder karena bukan orang pertama langsung di lapangan. Tetapi kalau kita melakukan proses pengambilan data, misalnya data tentang keadaan sosial budaya masyarakat, kita langsung wawancara ke masyarakat, berarti itu adalah data yang sifatnya data primer karena kita langsung datang atau langsung mewawancarai kepada sumber informasi, bukan pada sumber yang kedua. Nah, ini contoh proses pengambilan data primer ya. Misalnya dengan wawancara, kemudian observasi, membuat focus group discussion atau diskusi yang mendalam ke objek-objek yang akan kita jadikan target sumber informasi. Penyebaran angket atau kuesioner secara langsung. Nah, ini adalah teknik-teknik pengambilan data secara primer. Artinya kita langsung mengambil ke sumbernya. Ibarat mengambil air, kita langsung ambil air di sumur, ya. Tidak mengambil air melalui misalnya melalui bak-bak penampungan. Kalau bak-bak penampungan berarti itu sudah pada data sekunder. Kalau kita langsung ambil air di sungai, di sumur, berarti kita langsung mengambil data secara primer atau secara langsung di lapangan. Nah, ini beberapa contoh untuk sumber-sumber data sekunder. Yang pertama internet, ya. Sekarang yang paling banyak juga digunakan adalah data Badan Pusat Statistik. Adik-adik nanti akan sangat familiar dengan website ini, Badan Pusat Statistik, di mana sejuta data ada di sini ya, tanpa kita harus mengambil data secara langsung di lapangan. Nah, data Badan Pusat Statistik ini merupakan sebuah lembaga yang menyajikan data-data atau yang terkait dengan sebuah wilayah, mulai dari level nasional, ada Badan Pusat Statistik Nasional, kemudian ada Badan Pusat Statistik Provinsi, nah kemudian ada Badan Pusat Statistik di tingkat kabupaten dan kota. Jadi ini sangat informatif ya, data-data yang disampaikan sangat variatif, namun terkadang ada saja kendala-kendala, misalnya kendala gagal akses ataukah data-data yang kurang update. Itu sebenarnya tergantung dari lembaganya untuk bisa menjadikan data yang lebih informatif dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi nantinya adik-adik pasti akan familiar. Kalau misalnya mau cari data penduduk, pasti website yang pertama yang kita gunakan adalah website Badan Pusat Statistik. Dan tentunya masih banyak web-web yang lain yang bisa kita gunakan sebagai data sekunder yang berbasis pada internet. Bentuk data sekunder yang kedua adalah melalui jurnal. Nah, jurnal ini adalah sebuah ringkasan penelitian atau artikel penelitian yang bisa menjadi
alat bantu untuk kita untuk memperoleh data atau hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian kita. Nah, jurnal ini walaupun sebenarnya sudah juga mengalami transformasi dalam bentuk digital, jadi sudah ada web-web tersendiri untuk kita mengakses jurnal sesuai dengan tujuan atau kebutuhan data yang kita inginkan. Ini adalah contoh sampel untuk jurnal. Salah satunya terkait dengan kajian daya dukung daerah aliran sungai Mapili, Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah salah satu contoh dari jurnal atau artikel. Dan kemudian ada dalam bentuk data sekunder laporan. Nah, laporan ini adalah sebuah informasi juga, sebuah data juga yang bisa menyajikan berbagai macam hal atau kebutuhan-kebutuhan data yang kita inginkan. Salah satunya misalnya data kecamatan Pedurungan dalam angka tahun 2019, atau laporan-laporan yang lain, misalnya laporan laporan terkait dengan jumlah produksi pangan di suatu daerah, ataukah laporan-laporan yang telah disusun oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu juga sebagai data sekunder yang bisa kita gunakan sebagai membuat data menjadi sebuah informasi. Kemudian data yang sifatnya juga data sekunder adalah buku. Ya, berbagai macam buku bisa kita gunakan ya sebagai sumber data buat kita untuk menyusun sebuah informasi. Misalnya data buku-buku yang berkaitan dengan buku perencanaan wilayah, ataukah buku-buku yang sesuai dengan topik atau tujuan yang kita inginkan dalam proses perencanaan. Nah, selanjutnya data sekunder berikutnya adalah dokumen perencanaan. Ya, biasanya dokumen perencanaan ini bisa diakses baik secara online maupun offline. Biasanya kalau offline itu kita datang ke instansinya langsung, sedangkan kalau menggunakan data online itu bisa menggunakan website masing-masing. Itu tergantung lagi daerahnya apakah update atau tidak. Nah, salah satu misalnya dokumen perencanaan yang saya tampilkan ini adalah kajian lingkungan hidup strategis dari revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magelang tahun 2011 sampai dengan 2031. Nah, ini adalah salah satu dokumen perencanaan yang bisa dijadikan sebagai tambahan data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian atau tujuan perencanaan yang kita kejar. Nah, terkait dengan data sekunder itu bisa juga menyesuaikan dengan instansi-instansi yang menjadi wali data atau menjadi sumber data. Misalnya data kependudukan selain dari BPS secara online, kita bisa juga mengambil data di catatan sipil, BKKBN, kemudian atau ke kantor camat atau lurah atau desa setempat. Nah, itu bisa memberikan informasi terkait data kependudukan. Kemudian data sarana prasarana, kita bisa langsung survei langsung ataukah bisa mengambil data secara sekunder, misalnya melalui Bapeda, PU, dinas atau lembaga terkait. Kemudian kita juga bisa mengambil data fisik geografis ya, misalnya data geologi, data klimatologi, kita bisa datang ke BMKG, data fisik tanah kita bisa ke PU atau Bapeda dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau semakin bagus cara kita mengambil data primer, kemudian kita juga mengambil data sekunder, maka akan semakin bagus data kita menjadi sebuah informasi karena lebih komprehensif. Selain kita mengambil data primer terkait dengan kependudukan, kita juga data primer terkait dengan prasarana, kita juga mengambil data tersebut dalam bentuk data sekunder sehingga kita bisa melakukan cross-cutting atau perbandingan data primer dan data sekunder terkait dengan kebutuhan data yang kita inginkan. Dan jenis data menurut waktu pengumpulannya juga ada dua ya, ada namanya data time series dan ada yang namanya data cross section. Data time series ini adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Pengambilan data ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya data jumlah penduduk, biasanya kita menggunakan data time series 5 tahun terakhir. Misalnya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Itu adalah data yang sifatnya data time series. Kemudian ada data cross section, itu data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Misalnya kita membutuhkan data jumlah penduduk 2020. Berarti yang data yang diambil adalah data 2020 saja.
tidak perlu menggunakan data yang sifatnya time series. Nah, perlu juga saya informasikan kepada adik-adik bahwa data BPS itu di judulnya adalah data jumlah penduduk tahun 2020. Tapi sebenarnya isi datanya adalah data 2019 karena proses pengambilan datanya 2019, dipublish itu tahun 2020. Jadi adik-adik harus hati-hati ya. Kalau mengambil data BPS itu lihat dulu BPS tahun 2020, berarti data yang ada di dalamnya itu mundur setahun karena proses pengambilan datanya tahun sebelumnya. Berarti datanya adalah 2019. Kalau di bukunya itu adalah data tahun 2021, berarti otomatis datanya adalah tahun 2020. Mundur 1 tahun ke belakang. Ya, modelnya seperti itu. Nah, ini contoh perbandingan antara data yang sifatnya time series dan data yang sifatnya cross section. Ya, time series itu ada beberapa tahun sesuai dengan rentan tahun yang kita butuhkan, sedangkan untuk cross section itu ada hanya data pada tahun tertentu, jadi tidak perlu beberapa tahun. Selanjutnya ada juga jenis data menurut bentuknya. Ada yang disebut dengan data spasial dan ada yang disebut dengan data aspasial. Data spasial ini adalah data yang dapat dibentuk dalam formulasi pemetaan atau spasial. Sedangkan data aspasial ini data yang tidak dapat dibentuk dalam formulasi pemetaan atau spasial. Misalnya data terkait dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu lebih dominan data aspasial, tapi ada juga data aspasial ini bisa berubah menjadi data spasial, tapi membutuhkan lagi pengolahan atau proses penyajian data. Contoh lain juga misalnya data spasial itu seperti data spasial seperti data peta kerawanan banjir. Nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Tapi untuk data spasialnya itu hanya dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel. Jadi ada memang data yang kedua-duanya bisa dalam bentuk spasial dan bisa juga dalam bentuk aspasial. Nah, di dalam sistem informasi geografis atau SIG ini sudah mengintegrasikan antara data spasial dan data aspasial. Data aspasial ini bisa dirubah menjadi data spasial atau sebaliknya, data spasial bisa dirubah menjadi data aspasial. Berikutnya adalah materi terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, ada beberapa macam teknik pengumpulan data dengan berbagai kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Untuk kepentingan perencanaan, biasanya dipergunakan beberapa macam cara pengumpulan data yang sifatnya saling melengkapi. Jadi kita bisa menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, penggunaan suatu macam teknik banyak bergantung pada tipe permasalahan, fasilitas atau biaya yang tersedia, situasi dan kondisi setempat, dan ketelitian yang diharapkan. Jadi penggunaan berbagai macam teknik ini ya harus menyesuaikan juga dengan kemampuan atau endurance dari peneliti atau perencana. Apakah kita menggunakan semua teknik? Kalau menggunakan semua teknik ya harus mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Teknik yang pertama adalah teknik wawancara. Dalam teknik ini, peneliti, perencana atau surveyor bertindak sebagai pengumpul data, sedangkan pihak lain yang dihubungi bertindak sebagai informan. Dengan teknik ini terjadi komunikasi atau tanya jawab, baik lisan maupun tulisan. Media yang digunakan adalah daftar pertanyaan atau kuesioner. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pihak informan dapat mengerti isi serta masalah yang akan dibahas. Jadi kalau untuk wawancara itu biasanya adalah sifatnya data-data primer karena kita harus langsung mengambil data kepada sumber informasi. Yang kedua adalah teknik observasi atau kunjungan ke lapangan. Mengambil data di lapangan yang telah diisi pada list sebelumnya dan memberikan gambaran wilayah secara keseluruhan. Nah, teknik observasi ini paling familiar ya untuk kita background perencanaan wilayah dan kota karena
Kalau ada yang bilang itu survei, berarti kita itu sudah dalam proses observasi. Walaupun pada saat survei itu ada juga yang digunakan teknik-teknik yang lain, teknik wawancara atau teknik-teknik pengumpulan data secara instansional. Nah, kemudian teknik pengambilan data melalui angket. Nah, berbeda tadi kalau kita menggunakan teknik wawancara, kalau angket ini biasanya sudah ada daftar pertanyaan, dan daftar pertanyaan itu sudah ada jawaban. Misalnya sesuai, tidak sesuai, ya atau tidak. Kalau di wawancara itu tidak ada jawabannya. Hanya kita bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih mendalam sehingga betul-betul data yang kita butuhkan itu bisa tercapai. Kalau angket ini lebih mudah karena hanya menyebarkan beberapa kuesioner, kemudian informan akan mengisi sesuai dengan jawaban yang telah ditetapkan. Nah, berbagai macam data juga bisa menggunakan angket, tergantung kebutuhan kita dalam proses pengambilan data. Kemudian yang terakhir untuk teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Nah, biasanya ini ada data-data sekunder yang sudah ada di instansi atau lembaga atau keperpustakaan yang bisa kita gunakan sebagai sumber data atau sumber informasi. Dalam teknik ini peneliti mempelajari data melalui sumber dokumenter. Sudah ada laporan-laporan yang dijadikan dasar untuk mengambil data. Sisa kita mengambil data pada laporan tersebut. Ini disebut sebagai studi literatur. Cara ini sangat bermanfaat sebagai informasi atau data awal sebelum melakukan survei lebih lanjut, mampu mengurangi porsi pengumpulan data yang harus dicari di lapangan. Jadi sebelum kita turun di lapangan, biasanya kita sudah mengumpulkan data-data secara studi literatur, apalagi kita menggunakan media online ya, semakin memudahkan kita untuk mengambil data di lapangan. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya memberi tugas. Tugas pertama ada dua bentuk tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu adalah membuat penjelasan dari jenis data. Kan sudah ada organisasi data di slide sebelumnya. Nah, coba Anda jelaskan data kependudukan itu apa, data geologi itu apa, data klimatologi itu apa. Berikan penjelasan minimal satu paragraf ya, minimal satu paragraf. Bisa terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Jadi seluruh bentuk-bentuk dari organisasi data tersebut Anda jelaskan. Ini adalah tugas individu. Formatnya nanti saya akan kirim menyusul format untuk penulisan atau penyusunan tugas secara individu. Tugas kelompok ya, tugas kelompok. Hari ini juga sudah kalian bagi kelompoknya. Kemudian kelompok itu membuat kompilasi data seperti ada tabel berikut. Ada tujuan apa yang kita capai untuk pengambilan data. Tujuannya itu sudah menyesuaikan dengan tujuan pada struktur para organisasi data. Tujuan kependudukan, tujuan menginformasikan data kependudukan, menginformasikan data fisik dan geografis serta sarana prasarana. Kemudian apa kebutuhan datanya? Kebutuhan datanya itu adalah bagian-bagian dari tujuan tersebut. Misalnya data penduduk 5 tahun terakhir, data geologi dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan jenis data apa yang dibutuhkan, metodenya apa, bentuknya apa, kemudian teknik penyajiannya seperti apa. Ya, ini dibuat secara per kelompok. Baik, cukup sekian untuk materi pertemuan keempat tentang data dan informasi untuk perencanaan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan adik-adik, bisa memberikan tambahan data dan informasi khususnya untuk masuk pada tahap-tahap selanjutnya untuk kegiatan kelompok atau tugas besar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.